Oke guys, what's up? Cek mic. Balik lagi ke sesi analisa untuk sesi New York. Hari ini tanggal 10 Januari, hari Senin 2022. Kita mulai analisa sesi New York ini dari cryptocurrency, dari BTC. BTC, seperti yang kita tahu, sudah di dalam fase crypto winter cycle 4 tahunnya. Di sini dia sudah nge-break eh, level penting untuk long, untuk tetap bullish. Di sini sudah break 618 ya. Dan itu yang ngebuat daily short setup ini sedang bermain. Kita bisa makin cash ya, mungkin traditional series. Oke, mungkin bisa. Tapi ini adalah gambaran besarnya yang menurut gue yang paling penting untuk dilihat. Ini daily short setup yang dimana itu di trade di 382, bahkan belum nyentuh 382. Dan sekarang menuju target ke 35,5K. Kita bisa makin cash untuk cari level support. Mungkin ekstensi dari high di tahun 2017 ke ATH. Dan kita sekarang berada di 0,5 atau full retracement dari 0, dan yang full retracement 0,5-nya berada di 34 dan 0618-nya berada di 26K. Oke, anggap aja kita gunain ini untuk level support ekstensi yang pertama untuk weekly. Tetap kita harus nge-break daily short setup ini untuk konfirmasi support itu. Kita harus nge-break dan mempertahankan pullback-nya untuk membuat rally up ke ATH yang baru. Inside this daily setup, di time frame yang lebih kecil, saya lihat sini dia BTC punya traditional short yang di trade di 382. 382 lagi, ini 382. Gua hapus. Dia nggak biasa up target dan ngebuat ekstensi. Ini kita full. Di trade lagi di 382, ini 382. Anchornya mungkin yang ini. Kayaknya lebih ini yang lebih aktif. Berhasil mencapai target. Ekstensi yang pertama ini ngebuat ekstensi kedua high probability, so be careful buat yang ngelong. Kita tarik dari di low yang ini ya. Oh, yang ini. Sekarang ada reaksi lagi di 382. Ini extension kedua short, di mana kemungkinan ini high probability short. Mungkin dia squeeze ke sini dan ke target di 39K. Sekarang BTC berada di situasi kita bakal bikin extension dan terusnya akan terus jatuh atau tidak sama sekali. Jadi kalau bisa ngebreak extension short ini, kita mungkin akan squeeze ke resisten yang lebih besar, mungkin ke 55K atau ke 58K. Jadi kita gunakan ini sebagai bearish below line kita. Selama berada di 43, berada di bawah 44K, ya 44, ya 44K kira-kira ini. BTC masih bearish, masih downtrend. Moving on to Ethereum. Kita lihat di Ethereum dari weekly. Ethereum punya long setup yang pertama berhasil mencapai target. Dan ini yang kedua, long setup yang kedua, harusnya ini bisa dipercaya dengan limit order, di mana gua sendiri juga sudah ngelong. Maksud gua sudah buy di 0,5 di area 3,2K gua beli Ethereum. Jadi kita gunakan ini sebagai bullish above line untuk Ethereum.
selama berada di atas 2,853K, Ethereum masih bullish. Di time frame lebih kecil ya, kita cari kemungkinan di mana para trader melakukan short atau para algo ya, para robot. Short yang pertama, kita bisa makin case di sini dia nge-short di 382. Berhasil nggak mencapai target. Lihat nih ada profit taking level reaction ya. Karena sudah ngelebihin target, dia nge-trade ekstensi. Ekstensi pertama berhasil mencapai target. Ekstensi kedua, berarti ini yang ekstensi kedua. Ya. Sama situasinya kayak BTC, antara dia akan melanjutkan downtrend-nya, terus turun, extension atau tidak sama sekali. Ini kita hapus saja biar enak lihat. Atau dia bakal squeeze ke resisten yang lebih besar. Kalau extensionnya break. Jadi kita gunakan ini, bearish below line kita. Selama berada di bawah 3,4K, ETH masih bearish. Jadi kemungkinan ini bakal squeeze ke atas dan lanjutkan downtrendnya. Dan mungkin akan ngebuat ekstensi baru lagi. Tapi kalau bisa break, kemungkinan kita bakal squeeze ke resisten yang lebih besar. Tetap di daily, ini bullish above line kita selama berada di atas 2,8K. 2853. Kita lanjut ke S&P 500, SPX. Seperti biasa kita mulai dari fix. Fix berada di weekly short. Weekly short. Pas di 618 dia melakukan sell off. Inside this weekly kita punya daily short setup. Di trade di 0,5 dan sekarang masih belum mencapai target. Inside this daily kita punya hourly short setup. Yang pertama di trade di sini di 382 berhasil mencapai target di sini di candle merah itu ya. Dan ini short yang kedua belum mencapai target. Jadi kita bisa make in case ini bearish below line kita. Selama berada di bawah 23,42 dolar, fix masih bearish dan indeks terutama S&P 500 masih bullish. Indeks dan saham. Atau mungkin kita tarik VIP seperti ini ya. Selama berada di bawah 23 dolar, fix masih bearish, masih downtrend. Dan indeks dan saham S&P 500, Nasdaq, Dow Jones dan saham-saham yang lainnya itu masih bullish. Di dalam 4 hour chart ini kita kalau lihat ke time frame 2 jam, kita juga punya bullish setup. Ini bakal kita jadikan korelasi dengan S&P 500 kita. Oke, jadi kita masih stuck, belum ada kepastian. Untuk konfirmasi resisten yang ada di sini, kita harus nge-break long setup. Jadi kemungkinan kalau ini, nah ini udah ada reaksi di sini, kemungkinan dia bakal squeeze ke resisten yang lebih besar. Dan di sini nanti kita lihat reaksi lagi. Jadi selama berada di atas 15 dolar, fix masih bullish juga. Tapi tadi untuk long term ya, ini selama berada di bawah 23 dolar, kok 26 ini? Wait. Oh sorry, yang ini. 23 dolar, fix masih bearish untuk daily setup ya. Kita lihat di SPX. SPX berada di weekly long yang masih valid sampai sekarang ya. Ini daily long. Ini kita jadikan korelasi dengan fix. Jadi di fix ini tanggal 20 Desember high yang ini. Jadi kita tarik Fibonacci yang high ke low.
Dan ini ngebuat daily short setup di SPX tanggal 20 Desember, low yang di sini, ke high 4 Januari. Ini korelasi dengan fix, membuat tradisional long. Jadi di fix tradisional short, di sini tradisional long di SPX. Kita lihat ke time frame yang lebih kecil. Fix di trade di tradisional short yang pertama dan berhasil mencapai target dan bahkan tembus. Dan ini yang membuat ekstensi. Ekstensi yang pertama belum mencapai target karena di fix punya tradisional long lagi. Ini kita korelasikan dengan short setup yang ini. Oke. Jadi kemungkinan dia bakal buat lower low yang baru lagi ke 618 daily untuk S&P 500. Di daily-nya selama kita berada di atas 4638 dolar, SPX masih bullish. Di time frame malam ini di sesi New York, selama dia masih di bawah 4700, SPX masih bearish. Oke, kita lanjut ke currency kita. Currency ke forex. USD Japanese Yen tahun lalu tanggal yang sama membuat reversal. Mana di sini ada extension long yang gagal. Traditional short dia ngeboost target dan ini short setup yang fail. Ya, ini short setup yang fail. Setelah itu dia membuat bullish trend. Sekarang kita berada di bullish trend di tanggal yang sama. Kita cenderung akan ngebuat gagal long setup yang bakal gagal. Kalau gagal long setup yang awal ini, kemungkinan kita bakal downtrend seperti tahun lalu. Maksudnya tahun lalu itu dari downtrend ke uptrend, di tahun ini dari uptrend ke downtrend. Long setup yang pertama berhasil mencapai target dan tembus target. Nge-trade ekstensi pertama, ekstensi kedua di 382 dan sekarang ini bullish above line kita, ekstensi yang ketiga. Selama USD Japanese Yen berada di atas 115 dolar, USD Japanese Yen masih bullish dan ini mewakilkan kelemahan dolar kalau bisa benar-benar sampai break extension yang ini. Oke, ini mewakilkan kelemahan dolar kalau dia bisa break extension long yang ini. Oke, kita gunakan ini sebagai bullish above line kita. Jadi kalau dolar melemah, ada kemungkinan untuk aset lain seperti kripto, BTC, SPX, oil, gold itu akan menguat. Jadi USD bearish dan BTC, aset, SPX kemungkinan akan uptrend bullish. Kita lanjut ke Aussie USD. Aussie USD dari daily punya short setup weekly-nya dan belum mencapai target. Dan ini cash yang kita punya sekarang berada di short setup. Oke. Berada di short setup daily. Kita juga punya daily long level. Ini merupakan situasi yang sangat bahaya untuk di trade untuk dari daily ya. Dia bisa aja bakal ranging di sini terus menerus. Ntar sama kayak euro. Dia stuck di antara dua daily setup. Kita lihat di time frame yang lebih kecil. Ini semakin kecil akan menjadi semakin kecil. Kita juga punya hourly short setup 0,5 udah ada reaksi. Oke. Dan mungkin short setup ini yang bakal ngebawa kita ke support walaupun ntar bakal sloppy di sini ya. Dan support ini lagi nanti ntar kita harus bakal konfirmasi terusan. Jadi untuk sekarang kita masih awasi. Jadi long term bearish-nya selama berada di bawah 0,73493 dolar. Aussie dollar USD masih bearish. Untuk long term
bullishnya. Selama berada di atas 0,70 dolar, Aussie dollar masih bullish, jadi masih stuck, belum ada kepastian. Ada indikasi USD melemah. Jika USD melemah, maka Aussie dollar akan nge-break resisten yang ini, short setup yang ini, dan kita bergerak menuju ke resisten yang lebih besar. Kalau Aussie dollar tadi bounce dari support ekstensinya, kemungkinan Aussie dollar bakal turun karena US dollar melemah. Oke, kita lanjut ke euro. Euro USD yang kita tahu berada di daily short setup ya. Ini short setup yang pertama, weekly mungkin ya. Ini short setup yang kedua untuk weekly, berhasil di trade di 382 dan nge-blast target. Ini ngebuat extension level, dan kita selama 5 minggu Euro USD masih keliaran di ranging area ini, di ke atas, ke bawah, ke atas, ke resisten extensionnya balik ke bawah. Ini kan semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Jadi untuk long term dari daily ya, dari weekly shortnya, weekly extension short, selama berada di bawah 1,14 dolar, Euro USD masih bearish. Dan kita lihat di sini, kalau kita tarik VIP dari low ke high, range ini, kita lihat ada reaksi buyer di sini ya, dengan volume. Oke. Dan ini yang perlu kita perhatikan nanti buat di jam trading New York. Ada long setup yang mungkin kita bisa perhatikan nanti. Tetap ini masih bahaya untuk di trade ya, masih ranging dan belum ada kepastian, kecuali mungkin nanti kalau USD Japanese Yen bisa ngebreak long setup extension yang ini, mungkin kita bisa buat cash untuk bullish sentiment di Euro USD. Dan akhirnya kita menganalisa instrumen kita yang terakhir, gold. Gold seperti yang kita tahu ada indikasi pelemahan dolar. Jika tadi USD Japanese Yen bisa ngebreak long setupnya ya, itu akan menjadi kelemahan dolar. Gold akan terinfluence untuk grinding high, membuat rally up kalau dolar semakin melemah. Ini ada long setup weekly yang masih yang menjadi acuan kita jika USD melemah. Ya. Kita juga punya weekly resistance. Ini berhasil di trade dan belum mencapai target, jadi ranging. Tapi kalau memang ada indikasi di tahun baru ini dolar melemah, kemungkinan long setup ini akan bermain. Dan long setup yang ini akan membawa kita ke resisten yang lebih besar, kembali ke resisten yang ini lagi di 1917. Ada daily short di trade di 618 sloppy break ya, ini ya, seharusnya sudah break 618, dan ini yang ngebuat long setup lagi. Oke, jadi kita hapus semua dulu, kita fokus ke intraday time frame ya di sesi New York. Saya lihat di sini ada reaksi di 618 ya. Dan support ini harus dikonfirmasi di time frame yang lebih kecilnya lagi. Kita punya daily long level, intraday long level ya, dan ya bisa kita anggap ini sudah capai target. Dan ini menjadi daily long, intraday long level yang kedua, yang high probability menurut gua. Karena yang pertama sudah mencapai target. Ini yang kedua, kemungkinan bakal down mungkin ke 382, mungkin ke 05 atau 618, dan jadi kita gunakan ini sebagai bullish above line untuk gold. Selama berada di atas 17.89 dolar untuk sesi New York malam ini, gold masih bullish. Mungkin kita akan bergerak ke resisten yang lebih besar. Kalau bisa ngebreak resisten yang ini,
itu akan menjadi konfirmasi daily support kita. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini analisa market New York, sesi New York. Jika ada yang bingung silakan tanyakan di Discord. Jika merasa terbantu silakan share video ini kepada teman-teman yang lain mungkin membutuhkan dan terbantu dengan analisa ini. Sekian, terima kasih, selamat malam.